Mereka semua ditangkap karena terkait dengan adanya demo menolak Omnibus Law yang berakhir anarkis. Kita sama-sama nggak tahu nih apa Omnibus Law ini, tapi dianggap kita menolak ya gitu. Memang ada terorganisir betul, dari sana memang pimpinan-pimpinannya itu merencanakan. Dengan ini kami pastikan gerakan kami baik di Jakarta, di seluruh tanah air, di mancanegara tidak akan berhenti. Jangan juga disalahkan kalau nanti ternyata Anda dan teman-teman dituduh menjadi provokator. Tentang penghasutan, untuk ancaman pidananya, untuk yang Undang-Undang ITE 6 tahun pidana penjara atau denda 1 miliar rupiah. Sekarang kan kita tidak tahu apakah Pak Yani dengan teman-teman memberikan dukungan, apakah dukungannya logistik, dukungannya finansial, atau dukungan apa. Waktu diduga memang mereka melakukan perencanaan dan provokasi-provokasi untuk melakukan demo hingga berakibat anarkis. SBY menunggangi dan membiayai itu. Informasi intelijen, bertemu siapa, ngomong apa, di mana, tindak secara hukum dan tidak ada kompromi politik lagi kali ini. Itu cari-cari aja seakan ingin membelokkan fakta. Kita punya bukti-bukti lain gitu, bahwa ada aktor-aktor yang melakukan itu menumpang dan menunggangi, membiayai. Maka sebetulnya pemerintah ini adalah produsen hoax paling besar. Memang ada viral di media sosial, ya, kejadian kemarin adanya sebuah ambulan yang dikejar oleh petugas pada saat terjadi demo. Ambulan tersebut adalah bukan untuk kesehatan, tetapi untuk mengirimkan logistik untuk para pendemo. Handphonenya kalau dilihat ajakan itu ada, SMS itu ada, kemudian juga ada grupnya pun ada. Kumpul di mana ada. Saya nggak yakin ya, itu dari para mahasiswa atau para pemuda. Ini pasti ada dalangnya. Dalang ini tidak bertanggung jawab sama sekali. Jadi kalau sudah begitu, kita harus sangat-sangat waspada. Presiden itu selalu membela rakyat kecil. Banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil Omnibus Law itu. Dan banyak hoax. Berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Saya dituduh, difitnah, menunggangi, menggerakkan gerakan unjuk rasa besar. Saya dituduh seperti itu, tidak baik. Saya menjadi korban. Teman-temanku sekalian semuanya, hari ini saya sebagai pimpinan Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta, anggota DPRD kami bawa semuanya. Dari Kabupaten Bantul, dari Kota Jogja, dan dari Gunung Kidul kami kumpulkan anggota Dewan kami, berjuang bersama rakyat. Lebih 5 tahun untuk melakukan perubahan, perbaikan, tapi kenyataannya kan gagal. Kita memang nggak siap menerima orang kayak Pak Jokowi, karena kok tampangnya itu nggak kuat gitu loh. Jokowi ini kelihatan kerakyatan, tapi mazhab ekonominya itu liberal. Wajahnya kerakyatan, tapi isinya tuh sangat liberal, kapitalistik. Jokowi itu tidak pernah berpidato kepada rakyat Indonesia yang menyatukan rakyat. Pak Jokowi gagal di dalam menciptakan clean government. Pak Ali kan harus tahu presiden kita ini kan juga nggak berpengalaman amat. Ini adalah kegagalan dari pemerintahan Joko Widodo. Itu nyata sekali saya kira. Sekarang ini Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf bahwa kemenangan mereka itu cacat secara hukum. Terorganisir seperti itu kan by design, karena polanya sama. Ada demo besar, lalu ada sekelompok orang yang bikin coret-coretan itu. Bikin coret-coretan, membakar, melempar gitu. Di semua kota polanya sama. Berarti ada satu desain yang terorganisir di luar kegiatan demo-demo. Sebetulnya pemerintah tahu siapa mereka yang menggerakkan demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya, tahu siapa yang membiayainya. Tokoh-tokoh intelektual ini mereka adalah di balik layar. Berbahaya
Pak Jokowi tidak menjawab permasalahan. Saya bertanya, Pak Jokowi sudah baca atau belum? Dengan melemahkan tenaga kerja dan buruh. Ini masalah leadership ya. Leadership itu bukan follower gitu loh. Pemimpin itu pengambil keputusan, trendsetter gitu. Nah, kalau memang mau menolak, tolak dari awal dong. Saat pembahasan di komisi-komisi. Jadi kalau menolak di ujung itu namanya pencitraan untuk meraih simpatimu supaya kau pilih mereka nanti di pemilu. 7 fraksi setuju, 2 menolak, sah. Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Hidup Islam! Hidup Islam! Saya dari Kota Suci Makkah Al-Mukarramah ingin memberikan nasihat kepada Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya dalam pemerintahan. Ini membuat rakyat marah di mana-mana. Tolong jangan sampai kemarahan ini berubah menjadi suatu people power. Sehingga tidak perlu ada gerakan people power di Indonesia. Nah, karena itu saya serukan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, lakukan jihad total untuk melawan kecurangan. Jihad total untuk melawan kecurangan. Allahu Akbar walillahil hamd. Presiden tidak menghargai rakyatnya. Apa yang harus kita lakukan? Ayo revolusi. Ayo revolusi. Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Bahwa ada sebuah upaya sistematis dari kelompok tertentu dompleng pada suasana ini. Ya, saya tidak akan sebutkan pada partainya, itu penuh dengan batu dan alat-alat. Nah, sebenarnya dari hasil investigasi saat ini sudah mengetahui dalam aksi tersebut. Saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses-proses demokrasi, dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini. Penjajahan ekonomi asing makin sempurna. Setelah Undang-Undang Omnibus disahkan, saya dapat menyimpulkan bahwa cengkeraman ekonomi asing di negara kita makin kokoh. Dan di masa-masa mendatang, baik rezim dan rakyat, kita semua akan jadi bangsa kacung. Pak Jokowi, cabut segera undang-undang yang berbahaya itu. Itu saya titip tadi, saya ingin jamin sama Anda, tidak akan pernah pemerintah memberikan kebijakan atau aturan yang akan mensengsarakan rakyatnya. Tidak, apalagi Pak Jokowi, tidak, saya tahu persis. Yang penting, dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Mengapa saya sebut beliau ya? Itu presiden kita. Kenapa kita dijelekan? Karena sampai hari ini suara kita sebagai partai di Indonesia ini tertinggi terus. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US. Itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini
gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai $3 juta atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap fasilitas-fasilitas umum yang dirusak, dibakar, dan segalanya? Tahukah kita bahwa fasilitas umum itu dibangun dengan APBN yang pajaknya diambil dari uang-uang rakyat? Tim Cyber Bareskrim Polri menangkap 8 orang yang tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Awi Setiono memastikan penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap para anggota KAMI berdasarkan bukti, yaitu berupa percakapan grup WhatsApp, proposal, hingga bukti postingan di media sosial. Menurut Awi, salah satu bukti yang paling mencolok adalah isi percakapan grup WA KAMI, karena dalam grup itu membahas upaya penghasutan yang sangat membahayakan bagi keamanan negara. Provokasi, ujaran-ujaran kebencian yang berbesar sara, sehingga patut diduga memang akibat yang ditimbulkannya itu karena memang selama ini apa yang disampaikan di medsos berakibat terjadinya demo yang anarkis. Giat KAMI yang ditangkap telah merencanakan penghasutan tersebut sehingga terjadi pengrusakan fasilitas umum dan penyerangan terhadap aparat. Patut diduga memang mereka melakukan perencanaan dan provokasi-provokasi untuk melakukan demo sehingga berakibat anarkis. Para tersangka pun dijerat dengan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE terkait penyebaran informasi yang memicu kebencian dan permusuhan terhadap kelompok tertentu dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Mereka dipersangkakan melanggar setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan atas sara dan atau penghasutan. Jadi sesuai pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Ketua KAMI Medan, Khairi Amri, mengakui adanya ajakan demonstrasi rusuh seperti kejadian tahun 98 di dalam grup WhatsApp mereka. Kendati demikian, meski telah menolak keras hingga turun ke jalan, Amri mengaku tidak mengetahui apa itu Omnibus Law. Menurutnya, yang penting ialah dirinya dianggap telah menolak akan kebijakan pemerintah tersebut. Cuma ketidaksenangan ke kebijakan pemerintah. Padahal kita sama-sama nggak tahu nih apa Omnibus Law ini, tapi dianggap kita menolak ya gitu. Ketua Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Yani mengatakan, jika kelompoknya tidak ikut terlibat dalam aksi-aksi anarkis, tetapi hanya memberikan dukungan moral. Setidaknya sudah terdapat 8 orang anggota KAMI yang tertangkap terkait dengan kericuhan demonstrasi Undang-Undang Omnibus Law. Kedelapan orang tersebut ditangkap di daerah yang berbeda, sebagian di Sumatera Utara, sebagian lagi di Jakarta. Dan kedelapan orang ini ialah Juliana, Devi, Khairi Amri, dan Wahyu Rasari Putri dari KAMI Medan, sedangkan yang dari Jakarta Anton Permana, Syahgandan Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Kingkin. Adapun tujuan dari kelompok ini adalah untuk menyelamatkan Indonesia melalui gerakan moral. Namun, apabila kedelapan orang dari kelompok KAMI ini memang terbukti bersalah dalam menyebarkan ujaran kebencian, maka hal itu akan bertentangan dengan apa tujuan dari didirikannya kelompok ini. Polisi sudah bisa mengambil situasi sehingga pendemo sudah kita dorong, kita bubarkan, dan alhamdulillah situasi secara umum kondusif. Informasi intelijen, ya kita sudah punya bertemu siapa, ngomong apa, di mana, itu ada. Dan
Sekarang sudah mulai ditangkap dan masih akan berlanjut. Saya sudah instruksikan kalau yang melanggar hukum itu supaya ditindak secara hukum dan tidak ada kompromi politik lagi kali ini. Saya bilang begitu. Biar hukum tegak. Nanti biar dilihat di depan publik buktinya apa. Misalnya ada yang berspekulasi misalnya itu karena meretweet beritanya Pak Mahfud, enggak ada itu. Itu kecari-cari aja seakan ingin membelokkan fakta. Kita punya bukti-bukti lain gitu. Belum demo itu sendiri kita sudah punya data-data siapa bicara apa, menginstruksikan apa, merencanakan apa. Itu gunanya intelijen dan intelijen itu di setiap negara ada dan sah. Kecuali nanti berbohong, kita lihat aja pembuktiannya kan di pengadilan nanti. Sebelum ada penangkapan kan saya sudah ngomongkan bahwa ada aktor-aktor yang melakukan itu menumpang dan menunggangi, membiayai. Pak Mas Andi Arief, adik saya itu, dia minta saya mengklarifikasi, katanya Pak Luhut, Pak Bin, kemudian Pak Erlangga, Pak Mahfud harus mengklarifikasi adanya tuduhan bahwa SBY menunggangi dan membiayai itu. Kalau tidak, tidak akan pernah ada stabilitas politik. Saya katakan apa yang harus klarifikasi. Kita kan tidak pernah bilang SBY di mana dan kapan. Kalau ada tunjukkan, akan saya selesaikan siapa dari pemerintah yang bilang itu. Tapi bukan pemerintah tidak pernah nyebut nama SBY. Bahwa nanti mungkin ada orang yang ditangkap, orang dekat dengan SBY, jangan bukan dibiayai SBY, karena dekat dengan saya juga misalnya tuh bisa. Orang aktivis gitu kan dekat dengan siapa? Tidak pernah terpikir tuh di rapat-rapat kabinet ada nama Pak SBY. Yakin saya hadir di dalam posko pemerintah itu untuk membicarakan itu, tidak ada nama Pak SBY. Kok tiba-tiba pemerintah disuruh menjelaskan? Ya itu klarifikasi saya, kita tidak pernah bicara nama Pak SBY. Itu Presiden ke-6 harus, terutama saya itu teman baik dengan Pak SBY. Masa mau ngerasani gitu, kalau ada apa-apa saya telepon aja. Kan kemudian ada kekacauan di mana-mana. Ada yang melempar polisi dengan botol, ada nari-nari depan polisi agar polisinya emosi. Ada yang ketangkap membawa ketapel, membawa batu, membawa parang dan sebagainya itu, kemudian ada yang membakar. Nah itu kan ada aktornya, kan tidak mungkin tidak ada aktornya. Nah itu yang kita list, siapa ini yang mengarahkan, di mana pertemuannya, tanggal berapa, melalui media apa, apakah melalui WA atau ketemu di mana, uangnya berapa, bahkan kita tahu. Kita kan punya intelijen. Tugas negara itu di seluruh dunia intelijennya harus begitu dong. Kan bicara aparat yang ditindak keras oleh demonstran kan banyak. Polisi yang dilempari batu, polisi yang diludahi, polisi yang dilempar di botol lalu dipeluk sama polisinya, diajak bertakbir Allahu Akbar, tidak dipukul malah. Kalau yang begitu tuh kan insiden-insiden begitu banyak gitu. Saya bisa balik pertanyaan ke Anda, kalau polisi dianiaya apa mereka suruh apa gitu, tidak dianggap manusia juga. Kan ada tuh yang banyak viral terjadi, mengirim ini polisi menyiksa orang katanya, itu tidak jelas tempatnya di mana, tanggal berapa, siapa korbannya. Ada lagi puluhan ribu orang demo sambil berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata itu di mana, nggak ada kejadiannya. Itu demo 2 tahun lalu dipasang sekarang, yang hoax-hoax seperti itu. Ya, saya ingin menjelaskan ya. Mula-mula kan pemerintah menjelaskan bahwa aksi demo ada yang mendalangi, ada dalang-dalang, ada yang menggerakkan, kan begitu, ada yang membiayai, kan begitu ya. Itu keterangan resmi pemerintah tanpa menyebutkan dengan jelas siapa yang dimaksudkan ini. Lalu pada saat yang bersamaan, beredar luas yang secara tegas jelas menyebut nama Bapak Presiden ke-6. Kan begitu, pemerintah tadi, negara tadi menyebutkan ada yang mendalangi, lalu dibikinlah itu tadi medsos itu dengan jelas menyebutkan nama Presiden ke-6. Kan begitu, bukan soal Pak SBY, Presiden Republik Indonesia yang ke-6 loh, diperlakukan begitu kan. Bukan salah publik juga, kalau ada yang punya pandangan, ada penilaian, ini omongan pemerintah ini tujuannya bisa saja yang dimasukkan itu ke Presiden ke-6. Oleh sebab itu kita butuh penjelasan. Maka sebetulnya pemerintah ini adalah produser hoax paling besar. Dan itu by design gitu. Kenapa saya mengatakan itu? Tapi ada sekelompok orang yang tidak mau pergi. Kita nggak mengenal dia siapa. Jadi itu by design, saya yakin. Saya ingin kita pidana.
kita tuntut gitu. Karena ini by design gitu. Bukan kepentingan buruh. Ya kita tahu lah. Saya kira Anda pun mengatakan Mas Mbak tahu kelompok itu. Itu aja. Karena memang dia memang bukan dari Jogja. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Betul, Pak. Bahwa apa yang menjadi aspirasi tadi, apa yang tadi diungkapkan, besok kita akan sampaikan dan kita akan teruskan seluruh aspirasi itu. Terima kasih Pak. Pembangunan kota ini setengah mati tahu. Sampai tanganku patah. Kenapa kamu hancurin? Tega sekali kamu. Kenapa kamu merusak kotaku? Kenapa kamu gak merusak kotamu sendiri? Yang ngajak siapa? Gak ada yang ngajak, Pak. Oh, tadi demo apa? Demo apa ya? Lupa. Oh, lupa? Apa? Ngomongin tentang RUU lah, Pak. Oh, tentang RUU. Kamu ngerti yang di demo apa gitu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Menolak Omnibus Law. Kok katanya sih? Iya. Apa? Yang memberatkan tuh apa? Yang memberatkan apa? Nggak tahu. Katanya misalkan rakyat Buruh gitu ya? Iya. Oh. Tapi tetap lebih mendukung ke korporat gitu. Pasal yang lebih memberatkan apa sih? Yang merugikan buruh apa? Saya nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga. Apa yang dianggap merugikan buruh sehingga aksi protes dilakukan? Yang pertama soal ada dalam beberapa klaster soal cipta lapangan kerja itu soal. Adapun soal pengaturan jam kerja sama apa lagi? Kamu mau demo, nggak apa-apa, demo nggak dilarang sama negara, bener kan? Unjuk rasa itu dilindungi sama negara, betul. Pertanyaan saya sekarang, apa yang mau kamu demokan? Undang-undang apa? Undang-undang apa? Nggak apa-apa, kita ngobrol aja. Kamu tahu undang-undang itu ada berapa bab? Nah, ada berapa pasal dalam undang-undang itu? Undang-undang itu ada berapa halaman? Nggak tahu semua. Terus kamu mau demo? Lah. Nggak tahu juga. Gitu kamu mau demo? Ya Tuhan, Dek, mendingan kamu belajar dulu, kamu isi tahu dulu. Ya, kamu cari tahu dulu. Betul nggak yang kamu dengar berita itu? Atau kamu belum tahu undang-undangnya? Kamu belum tahu apa isinya? Kalau cuman katanya-katanya, kamu kemakan isu apa namanya? Isu hoak. Ya? Oke, betul nggak? Apa itu Pak dosen? Batasan. Pakai memakar polisi nih. Batasan Pak dosen? Anjing-anjing kapitalis ada di sana. Ya, tandai muka gua. Katanya mau demo ke istana. Kalau rame-rame kok berani. Udah nggak sembawa nama Allah. Nah, terus besok kalau misalnya ada aksi lagi, mau ikut? Ikut lagi? Bib, pulang ya Bib ya. Kami rindu Bib. Jadi kita Takbir. Allah Akbar. Nama saya Guntur, pekerjaan saya wira swasta. Saya bukan mahasiswa dari Universitas Unilag. Saya ikut unjuk rasa. Saya yang melakukan perusakan pada mobil Satlantas. Itu di luar dugaan kita tahu, tidak tahu mereka tuh datangnya dari mana gitu ya. Berarti disusupi Bang? Iya, bisa dikatakan ya aksi kami ya disusupi oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab sebenarnya. Politisi yang sangat gampang berubah, tidak tahu bahwa bagaimana Pak Harto hanya hitungan hari dia bisa berbelok menjadi melawan Pak Harto dan rakyat semakin berat ekonominya sehingga terjadi kekeringan keuangan. Jadi kayak petinju, kita udah kebanyakan utang, dikena jab, gagal bayar, ya terjadi sesuatu yang kita tidak bisa harapkan. Soal sosial, akhirnya Soeharto jatuh. Segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan. Meminta kepada Presiden untuk menyatakan diri mundur atau berhenti sebagai Presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintah.
Siap pulang, siap jemput beliau. Siap amat. Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam dan umat Islam Indonesia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya secara khusus kepada pemerintah Saudi Arabia dan semua pihak yang telah ikut andil dalam membantu Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, termasuk semua umat Islam yang mendoakan beliau agar selalu bisa dilindungi dan insya Allah segera pulang ke Indonesia. Insya Allah Ta'ala Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi. Pada umat Islam agar bersabar dan terus satu komando bersama-sama dengan barisan agar bisa segera pulang ke tanah air untuk kembali bergabung bersama rakyat dan bangsa Indonesia lawan segala bentuk kezaliman dan kecurangan. Hanya menuntut agar hak kebebasan saya sebagai warga negara Indonesia yang sebagai manusia tidak boleh diganggu oleh siapapun. Tolong doakan saya sekeluarga yang sudah 1 tahun lebih berjuang untuk mencabut pencekalan saya di Saudi Arabia. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta, matanya buta hatinya. Buru-buru sempat diputus tadi mic-nya, tapi tetap bisa tenang dan akhirnya juga bisa kembali dijelaskan dan ditekankan bahwa Partai Demokrat menolak rancangan undang-undang Cipta Kerja yang berpotensi menghadirkan banyak sekali masalah. Yang kami nggak setuju mengurangi perlindungan terhadap hak-hak buruh yang paling dasar. Suasana kebatinan semua buruh itu dikhianati oleh DPR. Dengan segala hormat kami menyampaikan pada DPR RI, mudah-mudahan DPR RI bisa menyampaikan pada pemerintah dan pemerintah memahami. Kami Serikat Pekerja Serikat Buruh setuju RUU Cipta Kerja. Kami mengapresiasi. Bagi kami, DPR sudah bekerja menampung aspirasi rakyat. Ya, maka kami Fraksi Demokrat menyatakan walk out. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kami mengamati ada banyak hal yang luar biasa, anggap sebagai bentuk kesungguhan pemerintah. Mewakili Partai Demokrat mendukung sepenuhnya. Pemerintah kita begitu tergesa-gesa, begitu ugal-ugalan melahirkan satu regulasi, yaitu regulasi RUU Cipta Kerja, membuat rakyat hari ini dalam bahaya gitu ya. Ini pemerintah pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu bahwa pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini menjebak buruh dan mahasiswa turun ke jalan. Adalah demo-demo tadi, itu pasti menimbulkan kluster baru. Apa yang kita buat itu, perilaku kita yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, itu akan menimbulkan pasti kematian buat orang lain. Jadi Anda secara langsung tidak langsung, sebenarnya membuat orang lain menderita akibat daripada inisiatif-inisiatif Anda dalam keadaan seperti sekarang ini. Ya Presiden kurang apa ketemu juga sama pimpinan buruh itu? Apakah pemimpinnya itu bertanggung jawab kalau buruh itu nanti tidak kerja gara-gara perusahaannya bangkrut? Tanya dirimu yang hatimu yang paling dalam. Anda bertanggung jawab juga terjadi klaster-klaster baru dari COVID-19. Kalau itu nanti menimbulkan orang lain meninggal, padahal Anda menikmatin rumahmu hebat, kau dapat hidup hebat. Kan nggak adil juga. Jadi saya pikir dua hal ini saya himbau kepada tadi ketua buruh tadi. Pikir jernih. Itu saya titip tadi. Saya ingin jamin sama Anda, tidak akan pernah pemerintah memberikan kebijakan atau aturan yang akan mensengsarakan rakyatnya. Tidak. Apalagi Pak Jokowi. Tidak. Saya tahu persis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya.
kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus.